Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan kami ada Juan Carlos Arayar dan Patrick Juan Onibala dan saya sendiri Juan Hartuar. Berbagai macam jenis keputusan. Dalam suatu perusahaan, ada beberapa tingkat manajerial. Setiap tingkat membutuhkan jenis informasi yang berbeda untuk mendukung pengambilan keputusan. Setiap tingkat juga mempunyai tingkat tanggung jawab pada jenis keputusan yang berbeda-beda. Jenis-jenis keputusan adalah sebagai berikut. A. Structure decisions adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin dan memiliki solusi yang standar berdasarkan analisa kuantitatif. B. Unstructured decisions adalah keputusan yang masih harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan suatu masalah. Setiap keputusan itu adalah novel, penting dan tidak rutin, dan tidak ada prosedur yang dapat diterapkan. C. Semi-structured decisions. Sebagian besar keputusan bisnis bersifat semi-terstruktur yang membutuhkan kombinasi antara prosedur, solusi, standar, dan penilaian individu. Selanjutnya yang kedua, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ada beberapa langkah. Herbert Alexander Simon tahun 1960 menulis Theory of Human Decisions of Making yang mengidentifikasi ada 4 tahap dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama A. Intelligence, terdiri dari aktivitas mendefinisikan masalah. B. Design. Desain adalah mengidentifikasi berbagai opsi solusi yang mungkin. Ketiga, choice. Choice memilih salah satu opsi dari beberapa pilihan solusi yang ada. Dan yang terakhir, implementation. Implementation adalah menjalankan solusi yang sudah dipilih dan memantau seberapa baik solusi yang dipilih dapat bekerja. Manajer dan pengambilan keputusan. Manajer memainkan peran utama dalam organisasi. Lingkung tanggung jawabnya cukup luas, mulai dari membuat keputusan, menyusun laporan, sampai mengatur pesta ulang tahun. Peran manajer adalah aktivitas yang diharapkan manajer lakukan dalam suatu organisasi. Mintzberg menemukan bahwa peran manajer dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, interpersonal roles. Manajer berlaku sebagai wakil perusahaan ke dunia luar saat melakukan tugas simbolik, seperti saat mewakili organisasi dalam menerima penghargaan dari badan independen. Dan yang kedua yaitu informational roles. Manajer berlaku sebagai nadi dari perusahaan, menerima informasi paling konkret, up to date, dan mendistribusikan ke mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, manajer sebagai penyebar informasi dan juru bicara untuk organisasi mereka. Dan yang ketiga, decisional roles. Manajer bertindak pengambil keputusan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, menangani berbagai problem yang timbul, memberikan sumber daya untuk staf yang membutuhkannya, dan memenahi konflik antar kelompok. Bisnis intelijen dan bisnis analitik. Bisnis intelijen atau BI adalah istilah kontemporer yang banyak digunakan oleh konsultan IT untuk menjelaskan semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk warehousing, integrating, reporting, dan analyzing data.
yang berasal dari operational system. Bisnis analitik atau BA lebih fokus pada tools dan teknik untuk menganalisis dan memahami data, seperti pemrosesan analitik atau OLAP, statistik, model, dan data mining. Keduanya mengenai mengintegrasikan semua data perusahaan menjadi satu, lalu menggunakan model, alat analisis statistik, dan data mining tools untuk memahami semua data tersebut. Lingkungan bisnis intelijen menyoroti berbagai macam perangkat keras, perangkat lunak, dan kemampuan manajemen. Ada 6 unsur dalam lingkungan bisnis intelijen yang vendor tawarkan dan perusahaan kembangkan dari waktu ke waktu, yaitu yang pertama, data dari business environment, yang artinya bisnis harus bisa memanfaatkan baik data terstruktur maupun tidak terstruktur dari berbagai sumber. Data perlu diintegrasikan dan diorganisir sehingga dapat dianalisa dan digunakan oleh pengambil keputusan. Yang kedua, infrastruktur BI, yang artinya landasan mendasar BI adalah database. Data dapat disimpan dalam database transaksional saja, atau gabungan database transaksional yang terintegrasi ke enterprise data warehouse atau disimpan dalam beberapa data mart. Yang ketiga, business analytic tools, seperangkat software yang digunakan untuk menganalisa data dan menghasilkan laporan, menanggapi pertanyaan manajer, dan melacak kemajuan bisnis menggunakan Key Performance Indicator. Lalu yang keempat, managerial user and methods. Kecerdasan hardware dan software BI hanyalah secerdas manusia yang menggunakannya. Manajer penentukan agar pada analisis data menggunakan berbagai metode manajerial yang mendefinisikan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Tanpa pengawasan manajemen yang kuat, analisis bisnis dapat menghasilkan banyak informasi yang salah dan mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Yang kelima, delivery platform. Hasil dari BI dapat disampaikan dalam berbagai cara, tergantung pada apa yang perlu diketahui. BIS, DSS, dan ISS memberikan informasi dan pengetahuan kepada orang dan tingkat yang berbeda dalam perusahaan. Saat ini, BI dan paket BA mampu mengintegrasikan semua informasi ini dan menyajikannya ke desktop atau platform mobile manager. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir ini yang keenam, user interface, yang artinya saat ini vendor menawarkan paket solusi yang disebut BA Suite berupa data visualization seperti dashboard dan scorecards. Keduanya juga memberikan laporan pada BlackBerry, iPhone, Android, dan handheld mobile lainnya, serta pada portal web perusahaan. Bahkan, software BA dapat mengirim informasi di Twitter, Facebook, atau media sosial internal untuk mendukung pengambilan keputusan. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan.